Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina Devika Arintawati dengan NIM 2340027. Di sini saya akan membahas tentang dinamika kelompok. Teori pembentukan kelompok yang pertama yaitu propinquity theory. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua yaitu interaction theory. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kebersamaan dalam sebuah aktivitas. Yang ketiga yaitu balance theory. Sebuah teori yang membahas tentang cara seseorang menata sikap terhadap orang atau benda dalam hubungannya satu sama lain. Yang keempat, exchange theory, yaitu sebuah teori yang didasarkan pada ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan menghitung pengorbanan dan membandingkan dengan penghargaan yang didapatkan. Alasan pembentukan kelompok yang pertama yaitu championship, yang kedua individuation, yang mana kelompok yang sejajar dengan kita berarti dia yang menjadi kompetitor kita. Yang ketiga yaitu understanding from friends, yaitu pengertian dan kerjasama. Yang keempat, helping in solving problem, yaitu membantu dalam memecahkan masalah. Yang kelima, protection atau perlindungan. Keterpaduan kelompok yang pertama yaitu ukuran kelompok, yang kedua homogenitas kelompok, yaitu kebersamaan latar belakang sosial atau identitas yang dimiliki kelompok. Yang ketiga komunikasi, yang keempat isolasi dari kelompok lain, yang kelima tekanan dari luar, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Kusni Arianti dengan NIM 203400030. Di sini saya akan menjelaskan perihal perilaku manusia dalam kelompok. Di poin yang pertama, helping and cooperation, yang berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan hasil yang akan mereka terima. Kecenderungan untuk menolong dipengaruhi oleh yang pertama, model, yang kedua mood atau suasana hati. Mood ini bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik. Yang ketiga, tanggung jawab. Kekaburan tanggung jawab menghambat kecenderungan menolong. Yang keempat, penilaian masyarakat. Kecenderungan menolong bisa dihambat oleh rasa malu atau takut. Poin yang kedua, competition. Terjadi bila tujuan yang sama-sama diinginkan oleh dua orang atau lebih, tidak bisa dibagi-bagi. Masing-masing pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kalau perlu dengan mengorbankan pihak yang lainnya. Poin yang ketiga yakni konflik. Persaingan memiliki arti yaitu suatu proses sosial yang terjadi di mana pribadi atau kumpulan saling berlomba untuk bersaing atau mencari keuntungan melewati bidang-bidang tertentu dengan memakai cara-cara yang tersikap dan adil. Slide selanjutnya yakni perbedaan individu dalam kelompok, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kooperator, yang artinya kooperator. Yang kedua kompetitor, yang artinya saingan. Yang ketiga individualis, yang artinya individual. Slide selanjutnya yakni ciri-ciri kooperator. Yang pertama, menolak segala bentuk persaingan. Yang kedua, menyadari adanya perbedaan individu. Yang ketiga, hasrat untuk meningkatkan diri dari rekan kerja. Yang keempat, lebih memilih untuk bekerja sama. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Friansa, NIM 2340014. Jadi saya akan menjelaskan slide ke-8, yaitu tentang ciri kompetitor. Yang pertama, kita memandang semua orang sebagai kompetitor. Yang kedua, memandang setiap interaksi sebagai suatu kancah untuk mengalahkan
mengalahkan saingannya. Yang ketiga, berhasrat hanya memaksimumkan keuntungan diri pribadi. Keempat, lebih menyukai kompetisi meskipun sebenarnya kerjasama itu menguntungkan. Nah, itu hanya ciri kompetitor. Jadi semua orang itu dianggap sebagai musuh, sebagai kompetitor, seperti itu. Jadi yang kedua, ciri individualis. Yang pertama, mengutamakan pencapaian hasil diri kita pribadi ya. Yang kedua, sedikit sekali perhatian terhadap hasil yang diperoleh orang lain. Yang ketiga, bersifat fleksibel, bisa kompetitif tergantung mana yang akan lebih menguntungkan. Untuk start ke 10, saya akan bacakan lagi. Untuk kecenderungan munculnya komparasi atau kompetisi. Nah, yang pertama itu tipe individu. Yang kedua, reciprocity atau timbal balik. Yang ketiga, motivasi atau intensi orang lain, bisa disebut juga atribusi. Yang keempat, baik atau buruknya komunikasi. Yang kelima, keterpaduan kelompok. Jadi keterpaduan kelompok itu saling kerjasama. Baik hubungan buruk komunikasi itu kita wajib untuk saat berkelompok kita berinovasi, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.